Oke, Hard Listener masih bersama Jose dan Ria di program Heartland Coffee Morning live from Max Coffee, Bangton Junction, yang pagi ini juga dirilai di 100,6 FM Tangerang, Jakarta, Jabodetabek, lalu juga di Bali 92,2 FM Bali. Betul, kemudian iya, lalu juga yang mendengarkan di Samarinda, selamat pagi Samarinda 94,4 melalui FM. 94,4. Iya. Dan Berau juga ya, 95,9 FM. Sangkakala. Ya di Berau di Lampung 91,7 FM dan juga di Harmoni FM Makassar. Ya, 97,0 FM. 97,0. Kemudian juga yang mendengarkan live streaming kita di www.heartline.co.id dan juga di heartlineradio.com. Dan mungkin untuk Anda yang tadi terlewat tidak mendengarkan program kami bisa melalui YouTube ya. YouTube ya. Kata kuncinya Heartline Network nanti. Iya, Anda dicari. bisa nonton 2 jam full. Begitu ya obrolan kita kali ini. Indonesia memotivasi dan nanti juga ada satu penampilan, kita nanti akan dengarkan lagu juga dari teman-teman Macchiato. Nah nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan mereka. Baik. Ya. Oke, ini ke Gus dulu deh. Iya, ke Gus. Saya pengen denger loh, Hah? gimana kalau Gus Reza ini memotivasi. Coba deh motivasi kita deh. Iya. Gimana Gus? Apa? Oh pakai nyanyi juga. Oh ya. Nanti ambil profesinya penyanyi nanti. Nggak enak. Iya, oke. Kita ada satu program namanya Customize. Customize itu Anda mau minta materi apa, saya langsung siapkan instan. Sesuai permintaan. Nah, jadi sekarang harus nyebutin maunya apa, dimotivasi apa. Motivasi harus jelas. untuk penyiar deh. Oh, ya. Iya, maksudnya penyiar kan umum. Maksudnya apanya nih, dari sisi apanya? Confidence-nya atau apa? Ya, Coba. confidence. Oke. Kalau kita bicara confidence, itu sebenarnya ada dua faktor sebenarnya. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan underestimate dan yang kedua adalah overestimate. Munculnya tidak pede itu disebabkan karena kita menilai diri kita rendah, alias inferior, ya minder kita. Yang kedua, kita overestimate terhadap orang lain. Iya. Merendahkan Bisa orang salah lain. satu, bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya lebih parah lagi. Iya. Ya. Mindernya lebih parah lagi. Nah, bagaimana cara mengatasi underestimate? Be yourself. Maaf, saya kutip salah satu bait lagu yang disampaikan oleh Ariel. Bukalah topengmu. Kenapa kita nggak menjadi pede? Karena kita selalu berada di bayang-bayang orang lain. Kita selalu pakai topeng kita. Orang Kenapa sih kita nggak pakai diri kita sendiri? Tuhan sudah ciptakan kita ini terbaik loh. Iya. Nggak mungkin saya minjem bayang-bayang seorang Yose. Kan nggak mungkin. Seorang Pak Joko, seorang Pak Tanto. Buat apa? Gitu. Saya punya diri saya sendiri gitu. Be yourself. Proud yourself. Itu yang pertama. Untuk bisa bikin pede, udah tampil apa adanya. Orang sekarang menghargai genuine loh. Sesuatu yang bersifat original. Oke. Itu yang pertama. Ya, be yourself. Kemudian yang kedua, overestimate. Kenapa kita selalu menilai orang lain tuh lebih daripada kita? Ketahuilah bahwa setiap orang pasti punya weakness dan punya strength. Forget the weakness, see the strength. Selalu lihatlah kelebihan kita dan selalu lihat kelemahan kita juga pada saat yang bersamaan. Saya ambil satu contoh. Misalnya waktu saya ada seminar, waktu itu hadir sebelah saya adalah seorang yang bernama Kak Seto. Oh. Ya, dia doktor. Kayak pernah denger ya Pak ya? Ya. Saya baru kemarin wawancara Kak Seto. Ya kan? Dia doktor di bidang psikologi kan? Saya harus berdampingan dengan seorang dokter, saya bukan dokter. Bagaimana tetap kita bisa confidence walaupun di samping kita ini seorang guru saya juga di bidang psikologi. Kita mengambil angle yang tidak mungkin dibahas oleh beliau. Saya ambil dengan pendekatan psikologi motivasi. Karena itu bidang saya, kenapa tidak gitu kan. Tapi kalau di kalangan para motivator, yang saya pakai adalah, karena kan semua pada ngomong motivasi. Motivasi dengan pendekatan pesawat terbang. Oh. Karena saya backgroundnya adalah sekolah penerbang di Curug. Oh. Nah, jadi ini Pantesan tadi bilang sering bolak-balik lewat sini Pak ya? baru nyambung. Baru tahu saya. Dan saya 5 tahun jadi dosen, flight instructor. Jadi ngedidik para pilot-pilot yang ada di sana itu. Jadi, gimana caranya kita melakukan contoh yang paling gampang. We cannot change wind direction, but you can change wing direction. Anda tidak bisa merubah arah angin, tapi Anda bisa merubah arah sayap. Why? Because you are the pilot. Wah. Luar biasa sekali ya. Itu langsung loh ya. Apa? Langsung spontan apa? gitu ya. Langsung terbang. Enggak, idenya tuh langsung bertuturan gitu ya. Oh iya. Iya. Kan passionnya. Terbakar. Itu kan makanya tadi kan dia bilang kan karena passionnya ya, Gus Reza ya. Perlu nomor rekening?
Nomor sepatu aja Pak, nomor sepatu aja. Gus Reza ini dulu Pak, alamat rumah aja pendidikannya Pak, kita pakai pilot. wesel Pak. Mas, Gus Reza ini dulu pendidikannya pilot, makanya filosofinya seperti pilot itu. Iya, Iya, nggak jauh-jauh. luar biasa. Baik, Pak, kalau Pak Tanto memotivasinya gimana Pak? Keep silent beliau. Keep silent. Kayaknya jempol dia. Kalau saya kan sebenarnya lebih kayak dalang. Jadi bagaimana kita menyediakan wadah, menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh para UMKM, dan kami menyediakan para expert, para pakar untuk membantu para UMKM. Iya. Jadi saya mengambil porsinya sebenarnya lebih ke menyediakan wadahnya. Bagaimana akhirnya wadah itu yang memberikan nilai kepada para pemakai aplikasi itu. Iya, iya. Begitu. Oke, baik. Jadi macam-macam talentnya ya Pak Joko ya. Oke, ini kita panggil Macchiato. Oh langsung aja kita Ya. panggil Macchiato. Oke mungkin kita boleh panggil teman-teman Macchiato. Iya, nah ini juga nih, teman-teman Macchiato juga butuh motivasi juga begitu ya. siap. Iya, siap-siap. Tenang aja. Iya, Tenang oke. aja. Nah ini kali ini, iya Macchiato. Saya mungkin ngobrol-ngobrol dulu, ini vokalisnya ya. Iya, siapa aja sih? Iya, Kami ada mungkin bisa ke, iya, iya. kami ada 5 orang. Saya Junid sebagai vokalis. Ini basisnya namanya Alan. Leza gitar. Ini rapper. Oh Reza? Oh Leza. Itu Reza. Mirip. Iya. Ini Agla rapper dan itu Satria drum. Iya, dan katanya unit ini juga merupakan anggota dari Pavindo ya? Yes. Ngapain sih? Ya. Udah kegiatan. nyanyi juga di Pavindo juga. Iya, kemarin sempat membintangi iklan layanan masyarakat. ILM ya? tentang, Iya, betul. Tentang kepedulian terhadap anak-anak jalanan. Oke, iya. Jadi concern juga ke sana ya? Iya. Oke, bawain lagu apa nih sekarang? Kita bawain 2 lagu. Uh-uh. Satu lagu kita sendiri, satu lagu nanti dari Oldies deh. Can't Take Oke. My Eyes Off You. Oke, baik. Sok silakan. Iya. Kita akan langsung dengarkan teman-teman dan juga nanti bisa menyaksikan melalui YouTube kita teman-teman Macchiato di Indonesia memotivasi untuk pagi hari ini. Ya, ini lagu pertama. Oh iya. Lagu yang pertama ini lagu kami sendiri, judulnya Thinking of You. Yes. Single kedua kami. Dan klipnya seminggu lagi launching. Bawa. Oke. Oke. Boleh, bener ya, serius ya. Oke. CD-nya ada juga ya? Iya, ada. Kau bilang semua akan baik saja. Kau katakan aku bukan wanita yang lemah, walau terasa berat. Seringkali aku pun mencoba lupakan semua luka yang pernah ada. Aku harus melangkah. I'm thinking of you, baby. I'm thinking of you, baby. I'm thinking of you right now. Oh, rasa ini akan selalu ada. Ku harap kau jangan pernah menjauh dan pergi dari hidupku. Oh, I'm thinking of you, baby. I'm thinking of
of you, baby. I'm thinking of you right now. Oh, I'm thinking of you, baby. I'm thinking of you, baby. I'm thinking of you right now. Whoa. Aga. Every time you said that you are alone, don't worry about it, I'm listening for you. Yeah, I know you want someone to be with you. Don't worry about me, you're not alone. Don't worry, beautiful girl, I'm here for you. But when you are far away from me, baby, I don't wanna see you cry. Sad, sayang, semuanya akan baik-baik saja. Baby, I'm thinking of you, baby. I'm thinking of you right now. Oh, I'm thinking of you. Every time you said that you are alone, baby. don't worry about it, I'm waiting for you. Yeah, I know you want someone to be with you. Don't worry, baby, you're not alone. Don't worry, beautiful girl, I'm here for you. But when you are far away from me, baby, I don't wanna see you cry. Sad, sayang, semuanya akan baik-baik saja. Rasa ini akan selalu ada. Oke, teman-teman dari Macchiato. Oke, thank you. Terima kasih. Nanti boleh kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya. Oke, dari teman-teman Macchiato tuh. Keren kan lagunya? Iya loh. Easy listening tapi bikin kita Enak semangat kali gitu ya. Gimana Gus Reza? Tanggal 8 mau Iya. diajak nggak nih? Tanggal 8 mau di ini nggak? Mau kita ajak nggak nih? Iya, dengerin satu album dulu ntar. Ini hit singlenya bukan? Ada yang lain lagi lagunya? Yes. Ini yang hitsnya? Iya, Sudah di-upload? iya. Sudah, Minggu lagi di- launching. Launching ya? Iya. Oke. Oke, baik. Selamat buat Oke. Macchiato. Iya, oke. Terima kasih. Saya punya grup band juga sebenarnya. Oh Apa gitu. tuh? Bahkan waktu launching itu langsung 3.000 keping langsung Wow. terjual habis. Wow. Bahkan sorry, saya ngalahin Dewa. Oh gitu? Iya, serius? karena namanya Maha. Grup bandnya Maha. Kan di atasnya Dewa kan Maha kan. Si Dana sampai ketawa. Oke, Lu bisa boleh, aja boleh. lures katanya. Boleh ya. Bukan kualitas Pak. Yang penting nama udah di atas Pak. Saya lagi mikir di atas Oke. dewa apaan ya. Bang? Iya. Maha Pak. Maha kuasa. Maha besar. Baik, Pak Joko nih kalau ngobrol-ngobrol soal Indonesia motivasi tapi kaitannya dengan UMKM ya. Kalau kita bicara soal memotivasi, kebutuhan dari teman-teman UMKM itu berapa persen sih sebenarnya untuk dimotivasi? Gede Pak. Gede sekali, Gede, iya. ceruknya besar gitu ya? Iya, jadi gini, kalau saya selalu, kalau Gus Reza ini kan pakarnya motivasi, cuman kalau saya, walaupun saya lebih dari kompetensi, saya sering bilangnya mereka gini, mereka mesti punya winning spirit, poinnya. Winning Karena spirit. ketika mereka nggak punya winning spirit, maka mereka nggak akan pernah berpikir ide kreatif, apalagi berjalan dengan full power gitu. Jadi saya bilang lu mesti punya winning spirit gitu. Kalau nggak ada winning spirit udah semuanya pasti nggak bisa. Dan ternyata ketika winning spiritnya disentuh maka otomatis satu niat belajarnya tumbuh. Ada, betul. Betul. Terus mereka mulai aktif cari community. Terus mereka mulai lagi mau berbagi juga di tengah kekurangan mereka. Jadi berbagi kalau tengah kelebihan kan gampang. Tapi justru mereka memulai usaha dan mereka mesti ada spirit yang membantu orang lain. Itu yang membuat UMKM Indonesia yang pernah saya sentuh itu yang akan besarnya cepat. Tadi kayak kata Gus Reza kebutuhan soulnya ya. Betul, jadi artinya dan satu lagi tadi saya setuju sama Gus Reza, ketika spiritualnya bagus, biasanya pebisnis jauh lebih sukses dibanding pebisnis yang spiritnya nggak ada, spiritualitasnya. Jadi ada kedekatan dengan Tuhan menjadi kunci penting gitu. Kalau nggak dekat, biasanya bisnisnya begitu sukses sedikit, contohnya lah kalau saya banyak ngurusin franchisor, sukses sedikit bukan berbagi, tapi uang franchisee itu dipakai untuk beli motor gede, dibeli untuk mobil Konsumtif mewah, ya. konsumtif, beli rumah. Akhirnya apa? Brandnya nggak dikelola dengan baik. Ujung-ujungnya apa? Ya franchisee-nya lari lah. Ujungnya apa? Ya dia nggak ada sumber pendapatan. Ujungnya apa? Ya mereka akan bangkrut usahanya dan tidak bisa eksis lagi di tengah persaingan yang ketat. Jadi prinsipnya satu, mereka sangat butuh dimotivasi dari sisi motivasi dan dari sisi kompetensi.
Nyambung sedikit yang pertanyaan Pak Jos. Iya. Ya. Saya sebut biasanya dengan istilah SSB. Fungsi motivasi buat teman-teman UMKM dan apapun sebenarnya. S yang pertama adalah spreading. Spreading itu melebarkan sayap. Jadi jangan mereka itu, gue udah hebat. Oh jangan, makin memperluas pasar. Spreading itu dengan motivasi dia akan, gue mesti ngebesarin lagi. Gue mesti punya. Cepet bos ya Gus. Ya, mereka diem aja. Udah, saya jangan jalan di tempat, harus terus bergerak. Yang kedua adalah, ini yang sering lupa, sustaining. Kalau udah maju, seringkali lupa bahwa untuk mempertahankan kepuasan, mempertahankan standar kualitas, itu banyak yang lupa. Itu dimotivasi lagi. Jaga dong kepuasan pelanggan, jaga dong standarnya kamu gitu. Yang ketiga adalah booster. Untuk eskalasi. Kalau biasanya tadi awalnya UMKM tipenya lokal, dia sudah bisa ekspor. Karena ekspornya kualitas standarnya pasti lebih tinggi, lebih presisi dan lebih akurat gitu. Nah, yang nomor 2 tadi kalau di bisnis kita ujung-ujungnya larinya ke Kaizen. Jadi continuous improvement. Jadi artinya kita nggak boleh stay pada satu lokasi di zona nyaman. Karena pada saat kita di zona nyaman maka kita nggak akan pernah bisa naik kelas gitu. Jadi mereka mesti keluar dari zona nyaman, out the box supaya mereka larinya lebih kencang gitu. Jadi nggak boleh berpikir ya namanya saya segini udah cukup. Misalnya saya sebulan dapat segini udah cukup, nggak bisa gitu. Kalau udah cukup oke, jangan untuk kamu, untuk orang lain dong. Pikirkan orang lain agar bisnis kamu makin bisa memberkati banyak orang. Itu poin yang mesti dibalik. Nah ini butuh si UKM ini ketika masih kecil butuh dimentor. Supaya apa mereka itu ketika besar mereka mau punya niat berbagi, itu poinnya. Ketika pebisnis mau berbagi maka dia akan jauh jadi pebisnis yang handal. Nah terus yang nyambung lagi boostingnya itu sebenarnya online itulah sebenarnya sumber boostingnya. Yang memberi the biggest impact kepada bisnis saat ini adalah online. Karena dia langsung menjangkau kemanapun sesuai dengan omongan kita yang sebelumnya digitalisasi. Solusi dari kemacetan juga ketika kita haus akan motivasi ya. Bu Nurni, kalau media berperan nggak sih? PR gitu berperan nggak untuk spreading tadi? Iya. Kalau untuk media itu sangat berperan karena seperti yang disampaikan Pak Joni, memang kita di era MEA ini persaingan itu semakin ketat ya. Apalagi dengan masuknya dari negara lain ke kita, dan kita itu harus benar-benar mempersiapkan SDM yang handal, dan itu perlu motivator ini untuk turun sehingga kapal atau perahu tidak tenggelam. Artinya mereka selalu mendapatkan pembinaan, motivasi, dan itulah solusinya kita mengeluarkan gerakan Indonesia Jaya Memotivasi ini. Jadi para UMKM ini otomatis akan terbantu dengan adanya para motivator. Mereka akan di-drill untuk memberi semangatnya, juga mentor dan juga coaching, pendampingan. Karena kadang-kadang kalau kita berusaha sendiri, memikirkan dengan kepala sendiri, kalau kepentok masalah langsung bad mood gitu kan, langsung semangatnya menurun. Nah, dengan adanya pendampingan seperti ini, mereka akan lebih merasa survive, walaupun dalam keadaan terpuruk, mereka bisa bangkit kembali. Itu yang kami harapkan, dan mudah-mudahan ini juga akan membantu para pengusaha-pengusaha dan juga sekarang banyak startup ya. Mereka juga para generasi muda kita yang perlu dapat bimbingan dari para senior dan suhu-suhu. Dan ini gudangnya ada di Gerakan Indonesia Motivasi. Mereka semua berkumpul di sini, mereka mau minta bidang apapun bisa dilayani. Karena di dalam Gerakan Indonesia Motivasi ini berkumpulnya semua profesi, berkumpulnya semua bidang usaha. Jadi di sini ada lintas agama, lintas etnis, lintas pendidikan, dan itu yang dapat memberikan coaching atau mentor kepada para UMKM di sini. Tapi ada ketakutan nggak sih dari para pengusaha Pak Joko ataupun juga UKM kita mau ngubungin motivator gitu? Iya, betul sekali. Jadi gini, apalagi kita bicara UMKM, berarti yang mikro kecil itu telepon motivator itu sedikit ngeri-ngeri bagi gitu. mereka ngeri-ngeri sedap gitu ya. Mereka langsung Artinya mereka kan ke wah mahal waduh nih. saya manggil Gus Reza ini sudah sampai ke Hong Kong, sudah sampai ke Singapura. Waduh ini dolar ini, padahal dia nggak punya dolar ya kan. Jadi itu yang membuat, jadi dengan komunitas ini itu harapannya membuka mereka untuk belajar bertemu dengan para mentor dengan cara yang mudah dan murah dulu.
Setelah mereka bertumbuh bisnisnya, baru bicara soal profesional. Karena bagaimanapun ujung-ujungnya mereka mesti naik kelas. Kalau udah naik kelas mesti harus ke profesional. Tapi di awalnya kadang-kadang dibantu tadi, cuman misalnya Gus Reza bilang, lu mesti buka topeng kamu gitu. Udah begitu cukup loh, bagi mereka kalau yang ngomong Gus Reza beda ya? Buka kalau topeng Gus yang bicara sama saya beda. Efeknya beda ya? Efeknya beda. Ini nggak boleh, nggak saya boleh harus buka topengnya dulu ya. Nggak boleh gitu, nggak boleh begitu. Iya. Ya. Terus ada satu Kayaknya hal. kurang motivasi yang tadi tuh, harus dimotivasi lagi. Bu Dia, ada satu hal tadi kan, kalau Bu Nur orang PR nih ya. Jadi yang saya temuin ketika bertemu UMKM, mereka itu nggak ngerti yang namanya media, nggak ngerti. Jadi mereka bisnisnya bagus, produknya unik. Kadang-kadang kita itu yang ngajak. Seperti kemarin kita ajak minggu kemarin Go Donat kan. Mereka nggak ngerti media gitu ya. Mereka taunya media tuh wartawan, udah stop sampai situ. Iya gitu dan manggil wartawan dipikir pasti nyogok kan gitu. Padahal nggak, wartawan Indonesia kan ya banyak yang masih bener lah. Masih lebih banyak bener. Jadi sebelah saya mah bener. jadi mikirnya tuh kadang-kadang mikirnya kalau ngundang wartawan mesti ngasih enggak wartawan itu kan kalau produk kamu unik, ada sudut angle beritanya Bu, kalau bicara berita mereka datang. Jadi jangan, nah mereka tuh, Bu Nur ini punya peran Bu Nur ini untuk peran untuk mengedukasi bahwa lu media tuh banyak lo, ada radio. Lu radio nggak mesti talk show, lu bisa quiz kan gitu, bisa beriklan melalui quiz, bisa tempat lain lagi bisa press conference dan yang lain. Dan wartawan Indonesia sangat appreciate terhadap produk-produk yang punya angle berita bagus gitu. Iya. Dan biasanya para pengusaha itu alergi dengan media. Baru mau berhubungan dengan media, mereka sudah kabur duluan. Dia takut gitu kan. Padahal kalau dia bisa memanfaatkan media ini juga akan mensupport bisnisnya. Jadi kita mengedukasi bagaimana kita memanfaatkan media ini dengan semaksimal mungkin melalui berbagai macam program-programnya. Nah nanti itu di Gerakan Indonesia Motivasi kita bisa memberikan coaching atau mentor ke mereka, pendampingan. Iya betul, dan kita juga ingatkan nih untuk hard listeners yang mau ikutan di acara tanggal 8 nanti ya, Bu ya. Jadi bisa SMS aja ke 0813 1512 4109. Iya. Nah Gus nih kan ngomongin tadi soal MEA ya. Ini kan kita lihat sebenarnya beberapa waktu lalu banyak juga motivator-motivator taste luar yang masuk Indonesia dan laku juga gitu kan. Nah ini gimana nih, kita bisa keluar atau dari luar juga bisa ke dalam gitu, pernah diperhitungkan nggak? Disinilah sebenarnya hadirnya sebuah IMAS. Saya sebut dengan istilah International Motivator Association of Indonesia, itu artinya adalah dia orang Indonesia, motivator Indonesia, tetapi dia harus bercita rasa internasional. Kalau selama ini kita menjadi cabang dari luar ya, misalnya kita dengan bangga cabang dari Amerika, kita cabang dari Eropa. Sekarang saya balik, Amerika cabang kita. Dan hari ini Los Angeles gabung di chapter kita IMAS. Las Vegas menyusul, ada beberapa tempat. Artinya mereka orang Indonesia? Orang Indonesia yang ada di sana, tapi dia akan bergerak untuk memotivasi pada orang-orang bule yang ada di sana. Ya kan? Penggeraknya dari kita dulu. Begitupun dari Hong Kong, dari Qatar, dari Kuala Lumpur, Vietnam, itu mereka gabung ke kita pusatnya, kita balik. Terus yang kedua, ada salah satu program yang namanya Motivator Exchange. Dulu kita pernah dengar istilah Student Exchange. Jadi Mas Yos berangkat ke Australia, nginep sana 2 minggu, tinggal orang tua Australia, kemudian sebaliknya yang orang Australia nginep di Indonesia. Ada pertukaran budaya, pertukaran pengalaman dan bahasa sekaligus. Kita akan buat IMAS seperti itu. Motivator X berangkat ke Hong Kong, tapi yang di Hong Kong berangkat ke Indonesia. Kita pertukaran, jadi bukan persaingan justru menurut saya, sinergi. Kenapa kita harus bikin permusuhan? Welcome yang dari Hong Kong, tapi gue bisa datang juga dong ke Hong Kong, gantian, jangan lo yang datang tempat gue. Jadi selevel ya? Iya, sama-sama dapat, jadi apa? Nggak underestimate tadi ya Pak ya? Iya. Silakan yang Amerika datang ke Indonesia, tapi gue juga bisa datang ke Amerika dong. Mesti ada seimbang, kalau dalam bisnis perdagangan bilateralnya harus seimbang. Jangan kita istilah kebanyakan impornya, ekspornya nggak ada. Ya kan, harus neraca keuangan negara harus seimbang kan. Itu maksudnya ke sana. Salah satunya. Baik, menarik ya. Iya. Jadi mau diekspor juga nggak penyiar di Hong Kong gitu ya? Tapi mungkin karena para motivator ini selalu bawa-bawa ini, saya belajar di sana puluhan tahun, saya ngabisin duit berapa ribu dolar gitu. Ya, jadi gurunya dari luar semua. Iya, gitu ya? gurunya semua dari luar, sehingga akhirnya kita ada 4 peran dan fungsi daripada IMAS. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan advokasi, yang kedua edukasi,
ketiga sertifikasi, dan yang keempat adalah sinergi. Terkait dengan yang disampaikan Pak Joko tadi, kenapa sih kok setiap motivator seenaknya aja ngasih harga? Iya. Karena tidak ada standarisasi. Nanti di IMAS kita akan buat certified, ya. Sehingga misalnya kami kerjasama dengan Pak Tanto, misalnya Pak Tanto dari PT X, kami sudah ada kerjasama dengan Pak Tanto, tidak akan menerima kecuali yang certified dari kami. Kenapa? Bukan berarti mempersempit ruang gerak dari orang lain, tidak. Tetapi apa? Kami bisa menjamin kredibilitas. Dan harga standar pasti. Karena dia di level A, ya harganya sekian. Kalau di level yang lebih tinggi, harganya lebih tinggi. Jadi setiap orang bisa mengklaim harganya seperti ini gitu. Semua ada standarisasi. Saya pikir satu hal yang wajar. Gitu. Itu kita buat yang namanya standarisasi seperti itu, di IMAS seperti itu. Ada edukasinya. Jadi kita bisa bayangkan ya, misalnya Mas Yos sebagai seorang motivator, Anda sudah certified. Ingat, itu ada expire-nya loh. Oh. Di akhir tahun, kalau Anda tidak menambah jumlah kredit Anda, mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kami buat di IMAS Academy, Anda bisa downgrade tahun depan. Anda dicabut license-nya. Ketika Anda menawarkan di satu perusahaan, certified-nya sudah expire, maaf Pak Yos, nggak bisa masuk. Anda sudah kadaluarsa. Iya. Ini sistem akhirnya ya. Jadi kalau ada yang bikin yang baru lagi, nanti akhirnya bukannya terkotak-kotak tuh jadinya. Justru mewadahi kita. Mewadahi. Dibuat sistem. Kita welcome, siapapun. Kita akan membuat sertifikasi seperti itu. Oke. Kan itu jadi nyaman menguntungkan kan. ke customer ya Pak ya, dengan ada sistem itu ya. Iya. Iya. Bisa Tapi harus dipertanggungjawabkan. disatukan dulu tuh Pak visi misinya semuanya. Supaya nggak ada Kredibilitasnya bisa gontok-gontokan diakui. juga. Iya. Gitu. Kredibilitasnya diakui. Contoh yang paling gampang, IDI. Setahu saya sih ikatan dokter cuma satu. Iya. Maka kalau saya ingin jadi dokter yang certified, ya saya harus bergabung ke IDI. Karena kalau nggak nanti surat izin praktek saya bisa dicabut. Tapi di IDI diwajibkan ikuti seminar-seminar tentang kedokteran yang perkembangan kekinian untuk nambah kredit. Kalau nggak cabut. Cabut ya. Dokter yang ketinggalan zaman nanti ketinggalan zaman kan repot juga. Nah penyakit motivator, Pak Joko tahu lah. Apa penyakitnya? Penyakit motivator adalah merasa sudah pinter, nggak mau belajar. Saya siap sebagai murid belajar franchise sama Pak Joko. Saya ingin belajar online dengan Pak Tanto, nggak ada masalah. Untuk bidang yang kita kuasai, kita bisa menjadi guru. Tapi untuk bidang lain saya jadi murid, nggak ada masalah. Untuk PR saya belajar sama Bu Nurani. Kalau jadi penyiar belajar saya belajar dengan Pak Joko sama Mbak Ari. Tapi saya mendingan kesini juga. Enggak, saya mau Bapak udah tahu rekening saya? Dapat kesempatan juga. Satu-satu itu yang dicari. Dari tadi saya tunggu-tunggu sebenarnya. Tetap ya, nggak mau rugi, disambung aja kayaknya. Makanya bilang kadang-kadang. Iya. Itulah memang Indonesia memotivasi ini, memang kita gerakan ini memang kita harus dibutuhkan gitu ya. Jangan sampai ketinggalan dengan bangsa lain. Baik, mungkin kita minta closing statement dari masing-masing. Sudah mau habis ya waktunya ya. Kalau nggak terasa ya. Dari Bu Nur dulu Bu boleh? Nur ya. Oke. Bu Nur. Silakan Bu Nur. Ada pesan yang ingin disampaikan Bu? Ya, pesannya mudah-mudahan gerakan Indonesia Motivasi ini visi kedepannya kita dapat membangun basis masyarakat Indonesia yang memiliki yang kuat, yang dapat bersaing dengan SDM yang dari luar, dan juga kita dapat mendukung program Pak Jokowi, jadi merevolusi mental SDM kita sehingga menjadi SDM yang tangguh, yang dapat bersaing di era MEA ini. Dan pesan saya jangan lupa ramai-ramai datang ke Smesco lantai 2 jam 14 tanggal 8 bulan 8 2016. Kami tunggu kehadirannya. Kita sama-sama akan kick off untuk gerakan Indonesia Motivasi ini bersama motivator Gus Reza M. Syarif, Bapak Tanto Suryoto, dan juga saya sendiri Nur Aini, dan juga teman-teman dari seluruh Indonesia yang sudah mengkonfirmasi untuk hadir bersama-sama di acara Gerakan Indonesia Memotivasi yang akan kita kick off tanggal 8 bulan 8 2016. 88 ya, 8 tambah 8 16. Jadi gampang mengingatnya. Berarti ya. ulang tahun Indonesia tahun ini juga spesial, 17 Spesial. Agustus. Iya. 1 tambah 7 juga 8. Iya, 8. Iya, Oke. dan kita sama-sama akan main angklung. Ayo yang Iya. penasaran, kita akan memainkan suatu nada harmoni yang indah bersama-sama. Baik. Dan Gus, juga disiarkan live. Oh ya, di Heartline ya. Terima kasih kepada Heartline Iya. yang sudah mengundang kami dan juga sudah bersedia sebagai media partner untuk Gerakan Indonesia Memotivasi Mantap. ini. Kita akan ikut roadshow ya, Ya. keliling Indonesia. Wah, mantap. Ya. Ayo Gus, gimana Ya, Gus? 2 poin saja dari saya. Mohon doanya, ini bukan hanya kami saja yang bisa membuat ini besar,
Semua yang terlibat dalam bidang motivasi, ayo sama-sama kita. Karena kita punya target, paling tidak menjelang sampai nanti 2019, siapapun yang menjadi presiden kita nanti di tahun 2019, kita sudah siap dengan best 30 juta motivatir. Motivation volunteer. Oh, motivasi. Relawan motivasi yang siap untuk membuat Indonesia semakin jaya. Jadi tanggal 8 gabung semua ya? Ya, silakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah 3.000 motivator kita paling tidak bisa hasilkan sampai dengan akhir tahun 2016 ini. Nah, terakhir kalimat saya, mudah-mudahan menjadi satu merchandise yang terbaik buat Anda yang sedang menyaksikan dan ikut mendengarkan di Radio Hardline. It is not a big mistake when you make a mistake doing the big job, but it is a big mistake when you never do the big job. Bukan satu kesalahan besar karena Anda salah gara-gara mengerjakan pekerjaan besar. Tapi adalah satu kesalahan besar ketika Anda tidak berani mengerjakan pekerjaan besar. Dan pekerjaan besar dimulai dari tanggal 8 besok. Saksikan. Oke, luar biasa. Pak Tanto. Silakan. Kayaknya sudah komplit ya Pak, komplit. Sudah terbakar nih dari dua pembicara kita sebelumnya. Tapi anyway gini, saya melihat bahwa ini gerakan ini yang kata Gus ini adalah sesuatu yang sangat besar buat Indonesia. Jadi kenapa tidak kita semua rame-rame hadir tanggal 8 menyaksikan tonggak sejarah ini dimulai. Dan kita jadi saksi sejarah. Kita memainkan angklungnya bersama-sama kata Bu Nur. Iya. Itu saja. Baik. Pak Joko? Ya, Pak Joko datang juga tanggal 8 ya? Iya, tanggal 8 saya pasti datang kalau diundang sama Pak Tanto. Oh diundang ya? Oh iya, katanya nggak usah daftar. Jadi nggak usah tunggu diundang langsung datang ya. Oke, jadi prinsipnya gini, kalau kita bilang ingin Indonesia maju, yuk kita mulai dari sekarang, kita berikan dari sesuatu yang kita punya. Jangan nunggu sampai kita menjadi sempurna baru kita memberi. Tapi berikan sesuatu, yuk kita berkontribusi pada tanggal 8 nanti bareng-bareng kita gabung di sebuah gerakan yang luar biasa. Dan satu lagi prinsip yang saya belajar, kita semua harus punya prinsip ini mau Indonesia mau merayakan ulang tahunnya. Jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan padamu, tapi tanyakan apa yang bisa Anda berikan untuk bangsa ini. Wah, mengingatkan lagi nih Pak Joko. Jadi intinya yuk kita gabung-gabung membuat Indonesia semakin maju agar tercipta Indonesia jaya. Iya, Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya. Dan kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk seluruh pembicara kita kali ini. Dan sebagai penutup tentunya kita juga akan menyaksikan dan juga mendengarkan teman-teman dari Macchiato yang kembali akan tampil kali ini. Ini lagunya apa nih yang berikutnya? All song, Can't Take My Eyes Off You. Oke. Nah ini kalau nggak salah sudah bisa lagu dari Macchiato sendiri? Lagu apa kalau yang punya Macchiato sendiri yang bisa mungkin di-download? Thinking of You sama ada satu lagu pertama kami, judulnya Pesonamu. Oke, bisa di iTunes ya berarti ya? Iya. Oke, sudah bisa di-download di sana. Oke, silakan. Iya. Ya. Oke, baik listeners, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di rangkaian Heartline Coffee Morning. Dan kita akan kembali pada Selasa depan menutup Heartline Coffee Morning kali ini, teman-teman dari Macchiato. You just too good to be true. Can't take my eyes off you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love is right. And I'm thinking I'm alive. You just too good to be true. Can't take my eyes off you. Oh, pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The sound of you leaves me weak. Oh, they are the words left to speak.
But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You just too good to be true. Can't take my eyes off you. Woo. Shut up, shut up, shut up, don't stop. So shut up, shut up, shut up, don't stop. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. I love you, baby. If it is quite alright, I need to, baby, to warm a lonely night. I need to, baby. Trust in me when I say, oh pretty baby, oh Lord is that alright, oh pretty baby, know that I'm funny you say, and let me love you, baby, let me love you. You just too good to be true. Oh, can't take my eyes off you. You be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long as love is right, and I'm thank God I'm alive. You just too good to be true. Can't take my eyes off you. Yeah. Heard the radio. Shut up, shut up, shut up, don't talk. Shut up, shut up, shut up, don't talk. Shut up, shut up, shut up, don't talk. Shut up, shut up, don't. I love you, baby. If it is quite alright, I need you, baby. To warm a lonely night, I need you, baby. Trust in me when I say, oh pretty baby, don't let me down, I pray. Oh pretty baby, know that I want you say, and let me love you, baby. Let me love you. Na 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 na. Oh. Woo. Okay, one more time. Shut up, shut up, shut up, don't talk. Shut up, shut up, shut up, don't talk. Shut up, shut up, shut up, don't talk. Shut up, shut up, I love you, baby. It's what is quite alright, oh pretty baby. No more lonely night. I love you, baby. Just tell me when I say, oh pretty baby, let it down, I'll wait, oh pretty baby. Now that I'm falling to say, and let me love you, baby. Let me love you. Yeah, I love you, baby. If it is quite alright, I need you, baby. You are a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby. Nobody find you say, oh, pretty baby. The world find you say, and let me love you, baby. Let me love you, baby. Let me love you, baby. Let me love you. Thank you, Hello Radio.